Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, syukur kehadirat Allah dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, rutinitas dunianya dengan berbagai hal yang bisa melalaikan kita dari Allah. Ternyata Allah masih pilih dan genggam hati kita sehingga bisa duduk di masjidnya Allah. Ini syukur dan nikmat terbesar, Pak. Dimasukkan dalam surga sebelum besok dikumpulkan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kali ini saya sebelumnya mohon maaf kalau kemarin Al-Faqir saya pribadi diminta oleh Ustadzuna, guru kita Ustadz Cep Burhan, untuk mengisi kajian fikih setiap sebulan sekali gitu-gitu mintanya ya. Sebenarnya sebelumnya saya bilang biasanya saya nggak nerima taklim malam minggu gitu ya, karena di malam-malam lain sudah ada taklim, jadi malam minggu itu buat keluarga gitu lebih kurang. Jadi tapi karena yang minta ini guru, jadi mau nggak mau nih kepaksa karena Allah ya, ini maksudnya. Semoga Allah terima saja ini untuk ininya. Nah, di dalam pembahasan fikih sebelumnya saya ingin dulu memperkenalkan fikih itu sangat penting ya Pak ya. Banyak orang yang ingin beragama ataupun menjalankan perintah agama tetapi tidak mau ikut aturan agama. Ingin ditolong Allah tapi tidak mau ikut cara Allah. Ya. Misalnya saja banyak orang yang begini, kita mah udah bukan makom, tingkatan kita bukan syariat lagi, kita ini harusnya sudah hakikat, begitulah lebih kurang ya. Ataupun kita ini yang penting hatinya, itulah lebih kurang ini. Ya, memperbaiki hati itu tuntutan dalam agama, tapi memperbaiki zohir amalan tubuh gitu ya, amalan anggota tubuh zohir, ini juga tuntutan agama, bahkan yang pertama kali. Contoh misalnya setelah orang syahadat yang disuruh apa Pak? Sholat itu di hati apa digerakkan Pak? Digerakkan ya, nggak bisa sholat tuh eling, yang penting ingat. Apalagi berlandaskan dengan ayat Al-Quran surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya ada sekte sempalan dalam Islam namanya sekte eling. Pokoknya nggak usah sholat, yang penting ingat Allah. Sebab Allah bilang tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau udah ingat aku nggak usah sholat. Nah ini pikirannya kebalik nih ya. Padahal dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkenal sekali nih kalau di dunia pesantren, di dunia para sufi ya, para wali-wali, Sultanul Aulia, pimpinan para wali-wali, dan sebanyak orang-orang yang mengadakan haulannya gitu ya, memperingati kebaikan-kebaikan yang manakib beliau, doa dengan tawasul melalui keberkahan beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah dulu waktu beliau sedang zikir, tiba-tiba ada cahaya putih. Ini dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh ya, disebutkan cerita ini. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani ngelihat cahaya putih sedang dalam keadaan zikir ini. Terus cahaya ini ngaku, "Ya Abdul Qadir, inni rabbuk." Wow, Abdul Qadir, saya ini Tuhan kamu katanya.
Kalau bapak lagi zikir tengah malam tahajud, terus tiba-tiba ngelihat cahaya, ada yang ngaku sebagai Allah. Terus setelah si cahaya ini ngomong, saya ini Tuhan kamu, karena kamu sudah jadi kekasih saya, maka kamu udah nggak perlu lagi menjalankan perintah aku secara zahir, cukup dengan mengingat aku aja. Saya sudah bebaskan kamu dari segala kewajiban-kewajiban agama. Terserah kamu mau hidup bagaimana, terserah kamu, katanya. Allahu Akbar. Ini wali besar ini, kekasih Allah ini. Godaannya kayak gitu. Langsung Syekh Abdul Qadir aja nggak bawa tasbih lagi. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani, tasbihnya itu dilempar Pak ke cahaya itu. Ikhla ya lain, keluar ente wahai terkutuk. Iblis laknatullah alaik. Itu ternyata dia iblis. Ngaku jadi Tuhan. Jadi jangan heran kalau seandainya ada sekte-sekte ataupun juga ada kumpulan-kumpulan dalam yang mengaku jadi Imam Mahdi, ngaku jadi Nabi palsu, itu wajar aja. Ya, karena nggak punya ilmunya. Akhirnya kata si iblis, iblis kaget ini. Kok tahu saya ini iblis? Dari mana kamu tahu saya ini iblis? Kan? Saya, kata iblis ini, saya sudah menggoda 70 orang ahli ibadah dan semuanya gagal dalam ujian saya ini. Bisikan saya berupa saya ini Tuhan dan kamu sudah tidak lagi perlu melakukan kewajiban-kewajiban. Saya sudah goda orang dengan cara metode yang sama dan semuanya gagal. Kenapa engkau bisa bebas dari godaan? Ya, dengan ucapan kamu saya tidak perlu melakukan lagi kewajiban-kewajiban, itu sudah cukup membuat saya tahu kamu itu iblis. Sebab apa? Sebab saya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saja yang sudah kekasih Allah masih sholat sampai akhir hayat, masih puasa, apalagi cuman saya. Nah ini kalau punya ilmu tuh nggak gampang dibodohin Pak. Yang gampang dibodohin itu yang ya itu dia gitu ya. Saya nggak bilang bodoh nggak gitu ya, tapi nggak berilmu lah, lebih kurang begitu. Gampang dibodohin. Kadang ngaku-ngaku ini diliatinlah keajaiban-keajaiban, mau ngikut. Jadi jangan terlalu heran kalau sampai kok ada ya Ahmadiyah kok ada pengikutnya ya. Kok ada ya sekte-sekte ini kok ada pengikutnya ya, yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku di gunung apa itu, gunung batu apa Musodik itu kok ada pengikutnya. Iya, karena tidak kenal dengan Allah ini ya, tidak kenal dengan Allah melalui jalur para ulama. Nah, fikih itu adalah bentuk daripada pembuktian keimanan kita. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi setelah beriman, yakin dengan Allah, maka harus beramal. Pembuktian dari yakin itu ya beramal soleh. Yang dikatakan soleh itu secara bahasa artinya baik. Ya, soleh itu secara bahasa baik. Tapi baik menurut siapa? Nah ini pentingnya. Boleh jadi misal begini Pak, misal ada seorang koruptor, kurbannya 1 miliar, kurbannya, sedekahnya 2 miliar, sedekah loh Pak, bagus loh. Tapi dari hasil koruptor, ini amal soleh bukan? Ayo ini sih. Kalau orang yang dapat, oh soleh sekali, ya, orang yang dapat ya. Menurut orang yang dapat bantuan itu atau yang dapat dana sedekah itu, oh ini sangat soleh, ini orang luar biasa Pak Haji. Semoga rezekinya tambah bertambah, panjang umur, berkah selalu, masuk surga tanpa hisap. Oh didoain panjang banget. Padahal hasil korupsi ini nggak soleh. Hasil riba misalnya nggak soleh. Karena solehnya itu standarnya menurut Allah dan Rasul. Sekali lagi Pak ya, menurut siapa? Allah dan Rasul. Nah, cuma begini sekarang. Allah dan Rasul itu Allah menurunkan Al-Quran, ya kan? Rasul ada hadis-hadisnya. Nah, hadis itu bukan hanya yang diucapkan Nabi, tapi ada 3 hadis itu. Ada yang diucapkan Nabi atau sunnah ya, ada yang diucap Nabi, ada perbuatan Nabi, ada persetujuan Nabi. Jadi kalau seandainya Nabi nih ngelihat ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi nggak ajarin, Nabi nggak pernah nyontohin, tapi dia berbuat itu. Terus Nabi diem aja, atau Nabi justru puji orang tersebut. Contoh ya, sederhana. Misalnya ketika Nabi lagi sholat, pas ruku,
Akhirnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu artinya gini, Allah mendengar semua orang yang memujinya. Itu arti dari sami Allahu liman hamidah. Ini jangan sampai ngaji sami Allah udah bertahun-tahun sami Allahu hamidah nggak tahu artinya nih ya. Ya sami Allahu hamidah itu artinya Allah Maha mendengar siapapun yang mau memuji dia. Ada orang Arab kampung atau kita sebut A'robi, biasa bahasa hadis itu A'robi. Orang Arab kampung, dia nggak berpendidikan Pak, tapi karena Nabi bilang Allah tuh mau loh mendengar siapapun yang memujinya. Si Arab kampung ini dia bikin pujian sendiri Pak, ngarang, dia ngarang pujian sendiri. Sami Allah liman hamidah, kenceng lagi, saking pengennya didengar Allah gitu. Jadi bangga didengar Allah tuh luar biasa. Sami Allah liman hamidah, dia bilang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wah, itu kata si Arabi itu. Setelah sholat, yang lain para sahabat nggak ada yang baca itu dan suaranya cuma satu orang. Jadi setelah sholat, Nabi nanya, tadi siapa yang ngomong? Dikira mau dimarahin, para sahabat diem aja, takut dimarahin. Dikirain, wah ini bakal berbuat hal baru nih, bid'ah. Enggak begitu ya ternyata. Ternyata setelah 2-3 kali ditanya, mau nggak mau harus jujur. Yang orang Arab kampung tadi itu, ini ada riwayat Bukhari, ini sahih, ini nggak ngada-ngada ini ya. Akhirnya dia ngangkat tangan. Ana ya saya ya Rasulullah. Saya tadi yang ngomong, yang ngucap zikir kenceng-kenceng itu saya Nabi itu. Nabi SAW senyum, terus Nabi bilang, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina. Saya melihat 30 lebih malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya lihat ada 30 lebih malaikat berebut mau mencatat duluan pujian yang kamu ngarang-ngarang tadi. Paham ya Pak ya? 30 malaikat berebut pengen nyatet duluan. Akhirnya dalam kitab Fathul Bari disyarahkan ini hadis, Imam Ibnu Hajar bilang dari sini boleh. Nabi itu ini nggak pernah diajari Nabi. Kalau pernah diajari Nabi nggak perlu heran. Paham ya Pak ya? Justru Nabi bilang siapa tadi yang bicara, siapa tadi yang baca itu pujian tadi itu. Karena Nabi nggak pernah ngajarin sebelumnya. Gitu cerita ya. Ini namanya ikror. Ya, ikror itu persetujuannya Nabi. Nabi nggak buat, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak contohin, tapi ada sahabat melakukan dan Nabi setuju. Gitu ceritanya. Akhirnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bilang boleh seseorang membentuk atau mengarang-ngarang zikiran, solawat. Kan ada sekarang solawat nariyah, ada solawat syifa, ada solawat dawa, ada solawat tijaniyah. Nanti setiap torikoh ada solawat lagi. Itu dari mana dalilnya? Ya dari si sahabat tadi. Gitu ya Pak ya. Karena Nabi selama isi kandungannya tidak bertentangan dengan akidah, dengan syariat, dengan Al-Quran dan hadis. Itu intinya. Apalagi kalau isinya malah bagus. Nah kembali, jadi yang namanya Allah itu untuk kita memahami mana yang baik menurut Allah, mana yang baik menurut Rasul. Ini harus dipahami berarti dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah tadi saya bilang ya, ada Sunnah yang bentuknya perbuatan, perkataan atau persetujuan. Nah, tapi untuk memahami dua ini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Biasanya begitu ini slogannya. Iya, tapi permasalahannya kalau kita semua yang kembali ke Al-Quran dan hadis, mampu nggak itu masalahnya? Kalau masing-masing orang suruh ngambil kesimpulan sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis, boro-boro Iqra aja nggak lulus, nah gitu aja. Jangankan itu, kadang-kadang baca tulis bahasa Arab aja, ini wow disambung apa enggak nih kan gitu kadang-kadang. Itu aja nggak nih boro-boro mau belajar gaya-gaya mau Al-Quran dan hadis secara langsung. Tidak, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Kalau misalnya ini saja nih, kasih contoh misalnya ya. Misalnya Bapak datang ke dokter. Misalnya Bapak sakit. Terus Bapak Google ini nyari di Google aja nih kan. Nyari di Google kalau pusing obatnya namanya ibuprofen misalnya. Atau paracetamol. Terus saya sedikit ada demamnya. Oh, demam maka nanti kasih apa lagi nama-nama kimianya.
nama-nama obatnya. Terus Bapak racik sendiri, karena saya sakit gigi ada, sakit pinggang ada, terus dada sedikit sakit, batuk-batuk juga ada, terus kemudian pusing dan demam. Akhirnya diracik sendiri Bapak. Yang ada, Bapak nggak punya kemampuan untuk mengenal dosisnya, ini ada ada alerginya apa enggak, itu Bapak nggak kenal. Main racik sendiri. Jadi apa Pak? Itu dia. Jadi racun, padahal awalnya obat. Hanya berbekal kemampuan dasar dari Google. Begitulah lebih kurang saat ketika kita mau, tanda kutip ya, orang yang tidak berkapasitas terus mau langsung ke Al-Quran dan hadis. Wah, ini kadang-kadang slogannya bagus tapi salah penerapan. Al-Quran dan iya, tapi ikut pemahaman ulama. Ini baru benar. Kita mau minum obat, kita kalau sakit minum obat dari apotik yang terpercaya. Iya, sesuai resep dokter. Begitu lebih kurang. Sesuai anjuran dokter. Jadi nggak semata-mata semuanya boleh beli obat sendiri, gitu maksud saya ya. Jadi ikut apa kata ulama. Kadang ada sebagian orang yang aneh begini. Kita Qur'annya satu, nabinya satu, Ka'bahnya satu. Kenapa kita harus berbeda-beda? Wah. Kenapa kita harus bermazhab? Wah, gitu lebih kurang ya. Kenapa nggak langsung aja lah Al-Quran dan hadis, jadi biar umat itu bersatu. Bukan begitu cara berpikirnya. Masalahnya Pak, Quran dan hadis itu multi tafsir. Itu masalahnya. Bisa ditafsirkan beberapa, dan sengaja Allah buat kayak gitu agar kita tidak saklek, agar kita tidak susah hidup. Kalau peraturan itu hanya satu saja, pokoknya begini, ketat sekali, Bapak nggak bisa cari-cari celah, banyak dosanya malah daripada banyak ibadahnya. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Misalnya di dalam Al-Quran, orang yang dicerai, istri yang dicerai sama suaminya, itu dia nggak boleh nikah, namanya masa iddah ya, nggak boleh nikah langsung, namanya masa iddah. Masa iddah itu 3 kali kuru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dalam Al-Qur'an Allah bilang, yang dicerai, perempuan dicerai itu enggak boleh nikah sampai 3 kuru. Nah, 3 kuru itu sendiri, kuru itu apa kuru? Kenapa? Kuru itu artinya bisa 2. Bisa artinya haid, bisa artinya suci. Kuru itu satu kata, bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Berarti kalau diartikan haid, berarti perempuan gak boleh menikah kecuali nunggu 3 kali haid. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i enggak? Oh enggak, artinya suci. Berarti perempuan gak boleh nikah kecuali 3 kali masa suci dari haidnya. Dua-duanya benar salah? Benar. Dari Quran enggak? Quran. Dua-duanya dari Quran. Lantas gini, kalau mau seandainya ya, kalau mau protes, ya Allah, kenapa harus pakai bahasa kuru? Mestinya langsung aja 3 kali haid kan jelas, 3 kali suci kan enak. Ini ngapain pakai bahasa kuru? Memang Allah inginnya kita berbeda gitu loh. Karena orang pemikirannya nggak sama kan ya. Kemudian nanti kondisinya beda-beda, kasusnya beda-beda. Ini yang bikin kita jadi syariat itu jadi sholih likulli makan wa zaman. Syariat itu jadi sesuai, sangat bisa diterapkan di berbagai kondisi dan waktu. Karena ada perbedaan-perbedaan kayak begini. Jelas siapa kira-kira ya? Nah, itulah yang namanya fikih. Jadi fikih itu kita pembahasannya berkaitan dengan amal-amal zohir. Kita nggak bicara bagaimana menghindari daripada riya. Itu bukan fikih. Ya, itu nanti tasawuf atau akhlak jatuhnya. Bagaimana untuk biar tidak sombong. Itu bukan pertanyaan fikih, itu pertanyaan tasawuf. Nah, begitu lebih kurang, atau pertanyaan akhlak. Jadi beda cerita ini ya, beda spesialis kalau bahasanya. Bapak datang ke spesialis jantung nanya gigi. Ini kan yang salah pasiennya gitu. Gimana katanya dokter? Lu kok gitu? Kayak yang gila pasiennya gitu kan. Saya kan spesialis jantung. Masa ditanya tentang gigi? Nah, ini kan keliru ini. Begitulah lebih kurang. Jadi kita belajar fikih itu adalah zohirnya. Jadi sekali lagi saya tekankan begitu ya Pak ya. Dan kemarin saya diminta untuk
menyampaikannya pakai kitab Fathul Qorib namanya Pak. Fathul Qorib ini kalau di dunia pesantren itu kitab wajib. Rata-rata ini semua pesantren yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i pasti mempelajari Fathul Qorib. Rata-rata itu. Hampir semuanya wajib malah. Kalau yang bermazhab Syafi'i ya, yang nggak mau pakai mazhab itu lain cerita ini ya. Mazhab Syafi'i ini ya. Pasti Fathul Qorib. Ini kitab barokah luar biasa. Nah cuma saya bilang sama Ustadz C. Burhan, Ustadz kalau pakai kitab kira-kira sesuai nggak sama orang umum? Soalnya begini Pak, kalau Bapak pakai kitab, kitabnya kuning, terus kecil-kecil, apa nggak puyeng Bapak ngelihatnya nih kan? Yang putih aja masih keblihir kita kan, apalagi yang kuning-kuning. Terus kemudian kadang-kadang kalau pakai kitab, saya nggak tanpa mengurangi rasa hormat ini kepada kitabnya, bukan. Tapi kira-kira kalau dikasih ke orang umum, kadang-kadang gini Pak, banyak kajian-kajian di masjid-masjid yang si pemberi materi atau pembawa materi dia nggak bisa menempatkan kepada siapa dia mengajar, sehingga ketika disampaikannya pakai kitabnya tebel segini, kitab segini, itu sampai yang jamaahnya meninggal satu-satu pun gak hatam itu. Sampai ustadznya meninggal gak hatam juga nih. Gitu ya. Kadang-kadang membahas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini kayak santri, jadi kayak ngajar santri. Kalau santri kan dia tiap hari, intens gitu kan. Ini udah ngajinya sebulan sekali. Belum lagi nanti ada meriang-meriang dikit gak masuk lagi kan. Kemudian belum nanti kalau hujan menggigil, kayaknya enakan di rumah dulu dah ini kan, macam-macam alasannya kan. Tambahlah dia belum masuk belajar bab air berbulan-bulan kadang-kadang. Buat air doang, sampai becek Pak belajar air doang ini kan. Air aja nggak habis-habis, wudu aja nggak habis-habis belajar wudu juga. Karena memang tergantung apalagi kalau sudah si pembawa materi sudah menyebar kemana-mana. Ada urusan yang viral dibahas di kajian fikih. Banyak begitu. Nanti ini nggak ada mengenai dengan politik, dibawa-bawa ke politik, ini nggak tepat gitu loh. Silakan kalau ceramah bebas umum nggak pakai materi itu it's okay, nggak jadi masalah kan. Tapi kalau yang diminta orang ingin tahu gimana nih wudhu mereka bener nggak, sholatnya bener nggak, zakatnya bener nggak, itu kan yang diinginkan. Terus kemudian yang dibicarakan di luar daripada kajian. Ini kalau menurut saya agak zolim lah ya. Karena membuang waktu orang. Ya memang manfaat, tapi ada prioritas. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu maksud saya ya. Nah kayak saya usulkan kepada ustadz kita, guru kami, Ustadz C. Burhan, Ustadz bagaimana kalau pakai ini buku saya nggak promosi ini Pak ya. Tapi kalau mau beli ya silakan. Ini kitab ringkasan fikih mazhab Imam Syafi'i, dan kalau di Az-Zikra Sentul saya sudah hatam ini dengan cara kayak gini, fotokopi tiap pertemuan, fotokopi setiap pertemuan sebulan sekali, fotokopi bagiin. Jadi orang seneng. Tapi permintaan saya, tolong ini kertas jangan dijadiin kertas nasi uduk. Ya, jadi setelah nanti Bapak habis belajar ngaji, sayang udah pakai buat kertas cabe apa sih, ini kan menyakiti juga Pak ini kan ala kulli hal. Jadi untuk ringkasan saya sengaja buat ringkasan itu bentuknya bagan-bagan agar mudah buat santri gampang, buat orang awam juga gampang. Itu maksudnya biar mudah dicerna. Kalau bentuknya tulisan biasa bosen. Saya aja yang baca bosan, apalagi Bapak yang belajar gitu ya. Saya aja yang ngajar bosan. Jadi sehingga saya buat bagan-bagan. Dan memang dari dulu saya sangat keinginan agar bagaimana agar majelis-majelis yang di masjid-masjid itu juga punya kurikulum. Jadi bukan hanya sekedar pesantren atau sekolah yang punya kurikulum atau silabus, tapi masjid-masjid juga punya kurikulum. Maksud saya begini, kalau sekarang kita pakai kitab gitu ya, tadi akan molor panjang penjelasannya, kemudian belum ngertiinnya dulu kan, pasti kan. Kalau yang ustadznya pengen mengeliatin atau mempamerkan sedikit ilmu gramatika bahasa Arab, dicontohin lagi atau di apalah macamnya, dibahas gramatika bahasa Arabnya, padahal orang awam nggak perlu itu. Maksud saya ya, bukan itu prioritasnya.
Terus belum lagi nanti penjelasan yang kemana-mana, perbedaan pendapat lagi, panjang. Akhirnya kita yang sebagai seorang awam ini nggak sempat mencicipi bagaimana universalnya Islam. Universal itu artinya Islam tuh menyeluruh loh. Islam tuh ternyata ini baru memperbaiki ibadah kan, dari bab air, terus wudhu, tayamumnya, mandinya, najisnya, terus ke sholat ini, sholat jamaah, sholat jenazah, sholat terus sampai puasa, i'tikaf, zakat, haji dan umroh. Terus kemudian lanjutannya adalah fikih muamalah, fikih ekonomi. Jangan kuat ibadah, totonya makan haram. Akadnya riba misalnya, kan nggak benar. Ini biar ngerti gitu loh maksudnya. Jadi saya udah bikin ringkasan itu 6 ringkasan. Ringkasan fikih kayak gini-gini, bentuknya kayak gini ini 6. Fikih ibadah sudah selesai, fikih muamalah atau fikih ekonomi Islam pun juga sudah. Kemudian yang ketiga nikah, fikih nikah itu sudah. Yang keempat itu fikih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, fikih faraid, warisan. 4. Yang kelima yang belum. Bukan 6, 5 yang belum selesai. Itu fikih tentang makanan, kurban, kemudian buruan, kemudian hewan-hewan yang boleh dimakan apa saja, yang tidak boleh dimakan apa saja, perhiasan, pakaian, itu semua diatur dalam agama loh. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nguplek aja di ibadah, artinya nggak selesai gitu loh. Karena silabusnya nggak ada. Nggak jelas ini sampai kapan ini habisnya nih kan. Saya juga mau tahu, banyak orang yang ketika di Masjid Pondok Indah itu ada saya punya guru, beliau ahli faraid, ahli warisan, ilmu warisan gitu ya. Waktu itu beliau cerita di Masjid Pondok Indah besar itu di Jakarta, yang ngaji itu nenek-nenek, ibu-ibu udah tua-tua, ngajinya ngaji ilmu warisan Pak, hitung-hitungan mau, tapi mereka tuh semangat nangis Pak. Kenapa nangis? Ya Ustadz, kami baru tahu ternyata selama ini Islam itu mengatur sampai warisan diatur. Ini kan luar biasa. Cuma orang jadi nggak paham karena nggak pernah disentuh masalah itu, ya gitu ya. Itu maksud saya. Jadi kita ingin ya walaupun sebulan sekali, insya Allah itu juga ya. Sebulan sekali itu, tapi kita ingin belajar itu beres gitu loh. Jadi sekali belajar wudhu, selesai wudhu, beres. Besoknya ganti bab lagi. Jadi nggak sekarang baru niat aja. Besoknya baru muka. Minggu depan, bulan depan baru tangan. Ya Allahu Akbar, panjang kali ini kan. Akhirnya wudhunya nggak beres-beres ini kan. Padahal sekali pertemuan bisa selesai habis. Itu maksud saya ya. Ini pun kalau nanti Bapak agak sedikit ada yang belum difahami, Bapak bisa bawa pulang. Jadi bisa buat oleh-oleh, dikaji lagi di rumah. Gitu maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendahuluan dari saya, sudah tinggal 10 menit lagi ya sampai Isya ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum air. Kita langsung masuk ke air. Kenapa air? Padahal dulu anehnya di Arab ya susah air Pak. Artinya air itu nggak sebanyak di Nusantara, di kita, gitu ya. Gersa min fi wadin ghairi dzar'in. Itu kan kata Nabi Ibrahim, ini askantu, saya titipin ya Allah. Itu anak keturunan saya Nabi Ismail sama Sayyidatuna Hajar di tempat yang gak ada tumbuhannya, gak ada airnya, susah air itu kan, sampai ada air zam-zam itu. Tapi ternyata yang dibahas itu air. Kenapa air? Karena air itu salah satu dari media untuk bisa bersuci, gitu ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit untuk kalian bersuci, untuk Allah mensucikan kalian dengan air tersebut. Nah, ada beberapa wasilah ataupun media untuk kita bersuci. Satu air, ya, ini dalam wudu, mandi. Yang kedua debu, nanti dalam tayamum. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk menyamak, membuat kulit-kulit bangkai diseset sampai bersih, namanya samak, itu namanya dibersihin biar jadi suci lagi. Makanya kita punya tas kulit ular misalnya ya, jaket kulit buaya, orang yang pakai juga buaya darat lagi kan, jadi sama-sama buaya pakai buaya misalnya. Itu halal nggak? Halal karena sudah disamak. Nah, alat menyamaknya itu juga salah satu media, alat untuk bersuci, namanya membuat jadi suci. Nah, ini air yang pertama kita bahas. Air itu Pak secara umum dibagi dua, ada yang suci, ada yang tidak suci. Diingat ya,
bedakan antara suci dan bersih. Yang bersih belum tentu suci, yang kotor belum tentu najis. Nah, ini perlu dibedakan ini. Ya, kadang-kadang ada orang, ayo Pak, sholat dulu. Aduh, ini celana saya kotor. Celana saya kotor nih, baju saya dari pagi belum ganti, ini saya habis kerja, nggak enak. Padahal ini males sholat, cuman alasannya aja itu kan kotor itu makan. Alasannya kotor, loh ini nggak paham. Kotor itu tidak mesti najis. Kalau seandainya kotor itu najis, ya tayamum pakai debu apa nggak kotor itu muka? Ya kotor ya. Jadi kotor itu belum tentu najis, bersih belum tentu suci. Oke, dibagi dua. Ada yang suci, ada yang tidak suci. Kita bahas dulu yang suci. Yang suci, hukumnya kalau suci itu konsekuensi hukumnya apa? Kalau suci berarti akibatnya air dihukumi suci berarti boleh dikonsumsi. Sekali lagi, boleh dikonsumsi, boleh dipakai, boleh diminum kalau mau. Yang penting suci ya. Jenisnya dibagi lagi jadi dua. Ada yang suci bisa mensucikan. Ada yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Ini mensucikan apa? Mensucikan dari najis dan hadas. Ya, yang air suci tidak mensucikan. Begini maksudnya. Suci tapi tidak mensucikan. Untuk diminum boleh. Dipakai wudhu nggak boleh. Air kopi, air teh, air susu diminum boleh? Boleh, suci. Ya. Tapi dipakai wudhu boleh? Wah, ini saking kerennya wudhu pakai kopi gitu ya biar nggak ngantuk. Nggak bisa. Suci tapi tidak mensucikan. Jelas ya? Apalagi pakai mandi junub lebih parah lagi ini kan jelas nggak bisa. Suci tidak mensucikan. Ada yang sudahnya dia suci bisa mensucikan. Mensucikan itu artinya bisa mengangkat hadas. Bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi, dan bisa menghilangkan najis. Gitu ya Pak ya, jelas sampai sini ya. Ya, ini bedanya antara suci dan mensucikan. Harus juga dibedakan. Nah, suci yang mensucikan dulu. Dia suci bisa halal dikonsumsi dan mensucikan bisa dipakai wudhu dan mandi dan membersihkan najis. Yaitu air yang turun dari langit atau memancar dari bumi dengan sifat asalnya. Ya, kaedahnya begitu. Turun dari langit, mancar dari bumi. Turun dari langit air apa aja, Pak? Hujan, satu. Apalagi? Embun, apalagi? Salju, apalagi? Embun ya, embun lagi kan? Dua lagi, embun lagi, nggak apa-apa. Ada kayaknya perlu kasih kopi nih Pak, kayaknya ini Pak ya sekarang. Ini tiga ini ya. Oke, yang memancar dari bumi. Laut, sungai, terus sumur, mata air, gitu ya. 7 ya. Ada 7 berarti ini. Nah, sekarang ada orang wudhu pakai air kelapa. Bisa apa enggak, Pak? Kelapa itu airnya air kelapa tuh ya. Turun dari langit enggak, Pak? Hah? Ayo, turun dari mana ya itu air kelapa? Ini kan luar biasa Allah ya. Luar biasa itu. Sampai nyimpen air. Kalau Bapak kalau untuk naikin air ke tinggi 2 meter, air kelapa itu 2 meter, pakai pompanya itu segede apa tuh. Tapi ternyata Allah tuh nggak perlu itu. Naikin air itu ya. Dari mana itu airnya tuh kan? Tapi kalau orang wudhu pakai air kelapa, sah apa enggak? Tidak sah. Alasannya tidak mensucikan. Kok bisa tidak mensucikan? Dia suci, diminum boleh. Asal kelapa kita, kelapanya beli bukan kelapa orang ini ya. Suci tapi tidak mensucikan karena dia tidak berasal dari bumi yang memancar. Dia nggak keluar dari bumi. Kalau Bapak belah itu batang kelapa, apa iya ngocor gitu air kelapanya? Kan enggak. Enggak juga turun dari langit. Paham ya? Jelas ini. Dengan sifat aslinya. Sifat asli itu begini. Kalau saya punya air. Coba ini contoh aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh. Bismillah. Ini air. Rasanya nggak ada. Saya tawar ini ya. Saya kasihlah garam. Aduk. Jadi air asin. Nah nanti akan masuk. Ini tuh tidak bisa dipakai untuk wudu. Gitu ya. Karena sudah jadi air garam.
Tapi kalau air laut, boleh nggak Pak? Kenapa? Nah, udah pinter Bapak ya berarti ya. Dengan sifat aslinya. Kalau sifat aslinya nggak apa-apa. Kalau tadi dimasukin garam, bukan sifat aslinya itu mah. Misalnya Bapak ketika buka sumur, bukan semur ya, sumur, baru bor sumur, terus airnya itu bau tanah. Airnya bau tanah atau bau pasir gitu ya, bau batu-batuan gitu. Boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh, karena sifat asli. Tapi kalau Bapak punya air di kolam, Bapak masukin tanah, diaduk. Ini udah bukan sifat asli namanya, sudah berubah warna, bau dan rasa jadi bau. Ya paham ya, jelas ya, itu bedanya. Jadi harus dengan sifat aslinya. Air hujan dan seterusnya. Ya, sifat air yang tadi kita sebutkan, yang turun dari langit atau memancar dari bumi itu disebut air mutlak. Ini namanya saja, air mutlak, air bebas. Air mutlak tuh air apa sih? Air doang. Tahu doang nggak Pak? Air saja. Ini air apa Pak? Air apa ini? Air apa? Air. Ya gitu aja ya. Air doang ini namanya kan? Ini bisa dipakai buat wudu, boleh. Ini boleh dipakai buat mandi junub, boleh. Kalau cukup silakan aja ya. Ini kan yang penting boleh dulu, suci, mensucikan. Karena air mutlak, air saja. Airnya nggak pakai tambahan embel-embel. Embel-embel tuh gini, saya kasih susu, aduk jadi air susu. Saya kasih kopi jadi air kopi susu. Katanya ada susunya. Jadi air kopi susu. Jadi ada ikatan nama air, itu namanya air kopi susu, begitu lebih kurang. Nah, kopi dan susu itu membuat air menjadi tidak lagi mensucikan. Itu nanti pembahasan kita kedua. Sekarang ada air yang suci tapi tidak mensucikan, dibagi dua ya. Air suci tidak mensucikan, yang pertama ada yang sebelah kanan dulu biar gampang, yaitu air yang tercampur zat suci sampai berubah sangat jelas. Bercampurnya dengan zat suci ini air. Kopi, teh, kopi, gula misalnya ya, jadi air gula. Sampai jadi orang nyebutnya jadi berubahnya kelihatan banget. Oh ini mah udah jadi kopi, ini mah udah nggak bisa mensucikan. Tapi suci, boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Jelas ya? Ini pengecualiannya itu nanti kecuali yang berubah, tapi berubah dengan zat suci ya. Berubahnya karena ada zat suci, bukan zat najis, zat suci, gula, garam. Nah, tapi kalau berubahnya karena daun, jadi hijau. Biasanya kita punya kolam, jatuh daun tanpa disengaja, jadi airnya jadi warna hijau, masih boleh, ya. Ataupun juga karena pasir, debu, atau karena lumut, berubahnya karena lumut, ini nggak apa-apa, karena susah untuk dihindari. Itu masih boleh suci dan mensucikan. Ya, berubahnya walaupun karena zat suci, lumut itu suci. Terus kemudian berubah jadi warna hijau, ini masih boleh. Ya, pengecualian. Bapak silakan baca sendiri nanti di pengecualiannya. Kemudian air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal. Ini hati-hati ini. Suka banyak orang yang keliru dalam hal air mustakmal. Mustakmal itu artinya dipakai. Air yang sudah dipakai dari bersuci wajib. Bersuci wajib Pak. Maksudnya gimana? Misal saya kasih contoh. Bapak habis wudu. Wudu ya. Pas Bapak basuh muka yang pertama, airnya netes kan? Nah, Bapak tadang tuh airnya. Ditadang lagi, saking susahnya air misalnya. Ditadang air basuhan pertama. Basuhan pertama ini hukumnya apa? Wajib. Maka air yang ditadang namanya mustakmal. Jelas ya? Tapi basuhan kedua, mustakmal berarti suci. Bapak mau minum boleh nggak? Benar. Boleh ya, kalau mau ya silakan aja kan. Tapi halal mau diminum karena suci. Mustakmal itu suci, bukan najis, beda. Tapi tidak bisa dipakai wudu lagi, baik buat kita sendiri atau buat orang lain. Ya. Tapi kalau bersucinya bersuci sunnah, itu nggak ada kata mustakmal. Contohnya basuhan kedua. Basuhan kedua kan sunnah. Basuhan ketiga sunnah. Bapak tadang lagi, airnya masih bisa dipakai wudu lagi. Paham ya Pak? Bapak mau mandi Jumat. Mandi Jumat sunnah atau wajib? Sunnah ya. Mazhab Syafi'i ya, sunnah. Ketika Bapak jebar-jebur airnya nyiprat, nggak apa-apa, orang sunnah. Kalau
ibadahnya sunnah, ya, bersucinya bersuci sunnah, tidak membuat air jadi mustakmal. Yang bikin air mustakmal itu kalau bersuci wajib. Kumur-kumur wajib apa sunnah? Nah, misalnya saya habis kumur-kumur, ini boleh dipakai bersuci lagi nggak nih Pak? Bener. Tergantung mulutnya ya itu mah ya. Kalau misalnya ternyata bau jigong misalnya, ataupun jadi warna kuning, ya jelas ini udah berubah warna. Tapi kalau bersih, bening, dan baunya nggak pekat, kalau ada bau ya bau sedikit lah ya, wajar. Tapi nggak pekat, itu masih bisa dipakai buat mandi wajib. Karena kumur-kumur itu sunnah. Jadi mustakmal itu kalau bersuci wajib. Kalau bersuci sunnah nggak mustakmal. Yang kedua syarat mustakmal itu kalau kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah di pojok kanan atas berapa? 160 liter. Kalau nggak, atau ada juga yang mau menempatkan sampai 216 liter. Dari mana hitungan? Lebih kurang gini. Kalau kullah itu gini Pak. Kalau kubus itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 2 kullah penuh. 60 kali 60 kali 60, lebih kurang ya. Penuh itu namanya 2 kullah. Ukurannya segitu. Nah, kalau diliterin itu 216 mestinya. Tapi ada sebagian ulama masih ambil yang paling dikit, 160 liter lah, udah masuk 2 kullah. Nah, kalau 2 kullah, Bapak punya kolam renang di rumah. Terus Bapak junub, mandinya wajib sunnah. Jangan nanya ya, ini mandinya wajib. Terus Bapak mandinya junub berjamaah. Gimana maksudnya? Bapak, ibu, anak yang udah kawin 2, semuanya mandi junub di kolam renang yang sama. Saya niat mandi wajib karena Allah, untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla li rafil hadatil akbar. 4-4-nya ini kan mandi junub berjamaah ini kan. Kayak apa ini? Ini enggak ada sunahnya, ini jangan dibilang sunah ini kan. Air kolam renangnya itu jadi mustakmal enggak? Karena lebih dari 2 kullah. Jadi nggak ada kenal mustakmal. Kalau sudah lebih dari 2 kullah, suci tetap mensucikan. Artinya ketika ini sudah junub berjamaah sudah pergi, ada orang junub lagi, mau pakai lagi airnya, nggak apa-apa. Karena 2 kullah lebih. Jelas? Kira-kira siap punya kolam renang Pak di rumah? Wah ini jadinya kan, insya Allahnya ini kencang-kencang lah ya. Terus kemudian, itu untuk yang najis nggak perlu saya jelaskan, nanti agak panjang sedikit ya. Kemudian air yang tidak suci masuk. Kalau tidak suci berarti nggak boleh dikonsumsi. Nah kalau air mustakmal gini Pak, air mustakmal ketika dia sudah habis dipakai itu suci ya Pak hukumnya. Jadi dipakai buat nyuci piring boleh, masih bisa. Bapak konsumsi aja masih bisa, apalagi cuma buat nyuci piring. Buat nyuci baju yang nggak ada najisnya boleh. Jadi pada sayang misalnya, airnya dibuang semua, ini mustakmal semua ini dibuang, enggak. Ya, terus perlu dipahami. Misalnya suka ada orang tanya, sebelum Bapak tanya saya udah jelasin. Kalau kita mandi junub, terus ada yang netes lagi masuk ke dalam kolam. Ini banyak yang keliru dalam masalah ini ya. Kenapa saya bilang keliru? Banyak ada orang yang gini mandinya jauh-jauh, biar nggak nyiprat. Padahal yang dikatakan mustakmal itu yang keluar dari badannya itu, yang nyipratnya itu, bukan kolamnya. Nah airnya tadi kan yang mustakmal tuh, itu pun yang basuhan pertama. Kalau basuhan kedua, ketiga, semua badan udah rata pakai air, sudah niat dan rata pakai air. Berarti basuhan-basuhan setelahnya itu tidak lagi mustakmal. Paham nggak ya? Karena hanya bersuci wajib aja yang bikin mustakmal. Ya, dan air yang nyiprat itu yang mustakmal. Ketika air mustakmal ini masuk ke kolam, hukumnya sama kayak gini Pak. Tuh udah habis nih kan, injury time ya. Kalau masuk ke dalam kolam, hukumnya sama kayak susu masuk ke kolam. Kira-kira beberapa tetes kalau dijadiin susu atau sirup biar enak. Kalau beberapa tetes itu diganti sirup itu suci tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan ya, air sirup ya. Kalau air sirup yang seukuran tetesan itu dimasukin ke kolamnya Bapak, berubah nggak nih yang di kolam? Enggak. Kalaulah ada berubah pun sedikit ada manis-manisnya. Oh kayak lemon rale ini ya, ada manis-manisnya dikit. Tapi nggak apa-apa karena tidak berubah pekat. Karena tadi salah satu yang membuat suci tidak mensucikan, airnya tercampur dengan zat suci yang terlihat sangat perubahannya. Ya kalau sedikit perubahannya nggak apa-apa. Terus terakhir
Air yang tidak suci ada dua, ada yang namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Kalau najis, air yang memang asalnya najis nggak bisa disucikan, air kencing. Ya, air luka ada sel, ada darah putihnya itu yang bening, air lukanya itu najis, nggak bisa jadi suci. Air kencing, bapak suling, filter sampai putih, bening, wangi, ada manis-manisnya. Ini tidak jadi suci karena asalnya najis. Jangan ya, jelas Pak ya. Mau dikasih kaporit apa segala nggak jadi. Air kencingnya. Kalau mutanajis, air kemasukan najis. Ya, ada air di kolam, kemasukan air kencing. Nah, ini namanya air mutanajis. Kalau mutanajis dilihat, kalau airnya dikit, kurang dari 2 kulah, kemasukan najis langsung jadi hukumnya najis. Walaupun terlihatnya masih bersih. Airnya sedikit nih, di ember kecil gitu, kecipratan air kencing, kan nggak berubah bau, orang cuma dikit, kecipratan air kencing, atau ada tai cicak masuk, tek. Ini jadi mutanajis semuanya, walaupun kelihatan masih bening, ya. Tapi kalau airnya banyak, nah dilihat, kalau berubah maka mutanajis. Kalau nggak berubah masih suci, masih bisa dipakai. Itu jelas kira-kira Pak? Selesai masalah kita. Alhamdulillah, pas azan isya. Ya. Ada pertanyaan atau langsung isya atau gimana, atau mau ada pertanyaan dulu? Kalau ember kita nggak 2 kulah ya, tapi kita pasang keran gitu, terus ya, terus anggap kejatuhan najis, gitu. Masih suci nggak? Nah, yang dilihat itu ya Pak, yang dilihat itu kalau dia ngocor berarti airnya nampung, bukan ngalir namanya. Beda nih. Kalau airnya nampung berarti jatuh najis, ini kurang dari 2 kulah, maka tetap dihukumi najis. Beda sama air ngalir. Kalau air ngalir ya memang dia punya tai cicak misalnya, ya ikut ngalir karena airnya ngalir. Itu nggak jadi masalah. Ini bukan air ngalir, misalnya di sungai ada tahai gitu ya, ada kotoran gitu kan, tapi dia ngalir. Ya kita usir aja, hush gitu. Terus bapak mandi sungai itu nggak jadi masalah karena itu namanya ngalir. Tapi kalau bapak ngocorin doang, terus najisnya nggak dibuang, itu udah nampung jadi mutanajis. Kecuali bapak buang, terus ngocor sampai sekiranya airnya sudah tergantikan semua. Nah ini nggak apa-apa. Paham Pak? Najisnya dibuang dulu, terus air itu ngocor sampai sekiranya sudah terganti air baru semuanya. Bukan keganti tuh, dia kan luber keganti, maka dia sudah jadi suci kembali. Tapi ini mazhab Syafi'i Pak. Tapi sekarang ini kalau kita langsung buang semua air sayang dong. Boleh ikut mazhab Maliki, dan ini sebagian pendapat mazhab dalam Imam Syafi'i. Boleh, walaupun air sedikit, selama nggak berubah masih boleh dipakai suci dan mensucikan. Gitu. Kita boleh ikut pendapat ini dalam keadaan hajat tadi. Aduh sayang banget baru ngisi air udah nih si cicak nih kurang. Makanya pantas kalau cicak itu disuruh Nabi bunuh. Pantas itu. Nabi bilang man qatala wazaghota, riwayat Muslim lagi, sahih. Siapa yang bunuh cicak bidorbatin dengan sekali tembak, falahu mi'atu hasanah, dapat pahala 100 kebaikan. Kenapa? Karena bikin kesel Pak. Itu deh gitu lebih kurang. Lagi anak sholat, tek. Nah lo kan, ini kan udah rokat keempat lagi kan nggak enak ini kan, jadi musibah ini kan. Itulah lebih kurang ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanallah. Tutup Pak. Oh mau lagi, ntar nambah terus nih Pak ya. Kita langsung komat lah ya. Habis azan langsung komat ya. Oke. Oh gitu ya. Jadi gini Pak, air yang sudah terkena najis bisa nggak jadi suci lagi? Bisa, dengan cara dijadiin 2 kulah. Kemudian nggak berubah warna bau rasa, jadi suci lagi. Contoh, ini contoh kalau dulu guru saya sampai begini. Kita punya 100 ember kecil. Masing-masing ember kita tetesin 1 tetes darah. Tes, kurang kerjaan emang, gitu ya. Tes sampai 100 ember kecil. Kena darah semua kan? Disatuin. Tadinya air sudah mutanajis nih kecil-kecil, disatukan. Ternyata cukup 2 kulah, dicium nggak bau darah, warnanya pun masih bening. Kalau rasa ya kira-kira aja, ini kan nggak perlu dijilat-jilat juga kan. Kira-kira begitu. Ketika disatukan jadi nggak perlu disuling. Kalaulah digabungin, ternyata
bebas, warna nggak ada, bau nggak ada, kemudian rasa juga nggak ada, jadi suci lagi. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Kalau sholat sendirian itu gitu, banyak kurangnya. Tapi ketika berjamaah, bleng, langsung jadi suci lagi semuanya. Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Bisa hubungi saya di bawah ini, Pak. Gitu ya. Tapi misalnya apa itu kita pakai misalnya pakai mazhab Maliki, tapi apa akhirnya terjadi buang dulu, kita wudunya bisa pakai Syafi'i atau harus pakai? Ya, bisa pakai Syafi'i karena ini salah satu pendapat di mazhab Imam Syafi'i juga. Gitu maksudnya. Jadi enggak keluar mazhab pun sebenarnya ada pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.